Hai, kali ini kita akan bersama-sama menikmati sebuah cerita yang akan menyentuh relung jiwa dan mengingatkan kita pada keindahan cinta yang tak terduga. Bersiaplah untuk terhanyut dalam senandung hujan di kala senja. Di sudut kota Bandung yang terkenal dengan kesejukan dan kreativitasnya, berdirilah sebuah toko buku kecil yang menyimpan ribuan cerita di rak-rak kayunya yang berderit. Di sanalah Anya menghabiskan hari-harinya, dikelilingi oleh aroma kertas dan tinta yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya. Dengan usianya yang baru menginjak akhir 20-an, Anya memiliki kecintaan mendalam pada dunia literasi, namun ia cenderung menarik diri dari keramaian dunia luar. Kehangatan dan emosi yang sulit ia ungkapkan dalam interaksi sehari-hari, seringkali ia curahkan dalam penataan buku-buku di tokonya, seolah setiap jilid adalah representasi dari perasaannya yang tersembunyi. Suatu sore yang mendung, ketika langit Bandung mulai menitikan hujan, seorang pria bernama Ryan mencari perlindungan di dalam toko buku Anya. Ryan, seorang musisi dengan pembawaan yang tenang dan tatapan mata yang penuh dengan ide-ide kreatif, sering menghabiskan waktunya di sebuah kafe tak jauh dari toko buku. Hujan yang turun tiba-tiba memaksanya untuk mencari tempat berteduh, dan toko buku yang tampak hangat dari luar menarik perhatiannya. Pertemuan mereka di tengah hujan yang tak terduga ini menjadi awal dari sebuah kisah yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Interaksi pertama mereka singkat, namun membekas. Ryan mencari buku puisi langka, dan Anya dengan pengetahuan luasnya tentang literatur berhasil menemukannya di antara rak-rak yang padat. Ada percikan kecil ketertarikan dalam pertukaran kata mereka, namun hujan yang mulai mereda membuat Ryan berpamitan. Terburu-buru meninggalkan toko, ia tak menyadari sebuah buku catatan kecil terjatuh dari tasnya. Anya menemukannya di dekat rak puisi, dan rasa ingin tahu membawanya untuk membuka halaman-halaman yang berisi lirik-lirik lagu yang tampak begitu personal dan menyentuh. Anya merasa ada sesuatu yang menarik dalam lirik-lirik tersebut. Sebuah kejujuran dan keindahan yang jarang ia temui. Tergerak oleh rasa ingin mengembalikan catatan itu, Anya mulai mencari informasi tentang pria yang meninggalkannya. Ia bertanya kepada beberapa pemilik kafe di sekitar toko bukunya dan mengunjungi beberapa tempat pertunjukan musik kecil. Sebuah tindakan yang cukup berani bagi seorang yang cenderung tertutup seperti dirinya. Usahanya membuahkan hasil ketika ia menemukan Ryan sedang tampil di sebuah kafe kecil dengan lampu-lampu temaram dan suasana yang hangat. Malam itu, Anya memberanikan diri mendekati Ryan. Setelah penampilannya selesai, ia mengembalikan buku catatan itu, dan percakapan mengalir begitu saja di antara mereka. Mereka berbicara tentang musik, puisi, dan impian-impian yang selama ini mereka simpan. Ryan terkesan dengan usahanya mengembalikan catatannya dan ketertarikannya pada musiknya. Anya pun merasa nyaman berbicara dengan Ryan, seolah ada pemahaman yang tak terucapkan di antara mereka. Pertemuan tak terduga itu menumbuhkan benih-benih asmara di hati keduanya. Sejak malam itu, Anya dan Ryan mulai sering bertemu. Toko buku menjadi saksi bisu percakapan mereka di sela-sela kesibukan Anya, sementara kafe tempat Ryan tampil menjadi tempat mereka berbagi cerita dan tawa di malam hari. Mereka saling berbagi tentang kehidupan mereka, impian-impian yang mereka genggam, dan juga kerentanan yang selama ini mereka sembunyikan. Perlahan, tembok yang selama ini mengelilingi hati Anya mulai runtuh di hadapan kehangatan dan ketulusan Ryan. Namun, bayangan masa lalu masih menghantuinya. Sebuah hubungan yang pernah kandas membuatnya takut untuk sepenuhnya membuka hati. Di sisi lain, Ryan sedang berjuang membangun karir musiknya. Ketidakpastian masa depan membuatnya ragu untuk sepenuhnya berkomitmen dalam sebuah hubungan. Sebuah kesempatan besar datang kepada Ryan. Ia mendapat tawaran untuk tampil di sebuah festival musik yang lebih besar di Jakarta. Sebuah langkah penting untuk karir musiknya. Namun, kesempatan ini juga menimbulkan dilema. Pindah ke Jakarta berarti menjauh dari Anya, wanita yang perlahan tapi pasti telah mengisi hatinya dengan kebahagiaan yang tak terduga. Malam sebelum keberangkatannya, Ryan mengunjungi Anya di toko buku. Hujan kembali turun, kali ini dengan rintik yang lebih lembut, seolah mengiringi suasana hati mereka yang penuh dengan emosi yang tak terucapkan. Di tengah aroma buku yang menenangkan, Ryan memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. Ia mengakui bahwa Anya telah menjadi inspirasi bagi musiknya, sumber kebahagiaan yang tak pernah ia duga. Anya, yang selama ini menyimpan perasaannya, akhirnya memberanikan diri untuk membalas pengakuan Ryan
Ia menceritakan bagaimana kehadiran Rian telah membawa kembali cahaya dan melodi ke dalam hidupnya. Setelah masa-masa sepi pasca patah hati, mereka berdua menyadari ketidakpastian masa depan. Namun, mereka berjanji untuk tetap terhubung, menjaga api cinta yang baru saja menyala di antara mereka. Meskipun jarak memisahkan, Rian pindah ke Jakarta dan memulai perjalanannya di festival musik. Meskipun terpisah jarak, komunikasi antara Anya dan Rian tetap terjalin erat. Mereka saling berbagi cerita tentang hari-hari mereka, tantangan yang dihadapi, dan lagu-lagu baru yang diciptakan Rian. Anya selalu memberikan dukungan dari Bandung, menyempatkan diri menonton penampilan Rian di Jakarta ketika memungkinkan, dan selalu memberikan semangat. Perlahan, musik Rian mulai mendapatkan pengakuan. Salah satu lagunya yang paling populer, sebuah lagu yang ia ciptakan terinspirasi oleh Anya, dan pertemuan pertama mereka di toko buku Ea beri judul Senandung Hujan di Kala Senja. Lagu itu menjadi simbol cinta mereka, sebuah pengingat akan pertemuan tak terduga yang membawa kebahagiaan dalam hidup mereka. Setelah meraih kesuksesan di Jakarta, Rian menyadari bahwa meskipun ia telah mencapai impiannya di dunia musik, hatinya tetap tertinggal di Bandung bersama Anya. Ia memutuskan untuk kembali, mencari cara untuk menyeimbangkan karirnya dengan cintanya pada Anya. Kisah ini berakhir dengan Rian dan Anya kembali bersama di toko buku. Pada suatu malam yang hujan, mereka tidak lagi mencari perlindungan dari hujan, tetapi menemukan kenyamanan dan cinta dalam kebersamaan mereka. Ditemani oleh melodi lembut, hujan yang turun di luar jendela, pertemuan tak terduga di tengah hujan, telah menumbuhkan sebuah cinta yang sederhana, namun mendalam. Cinta memang seringkali hadir tanpa diduga, di tempat-tempat yang paling biasa sekalipun. Kisah Anya dan Rian adalah pengingat bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam kesederhanaan, dalam pertemuan yang tak terduga, dan dalam keberanian untuk membuka hati setelah luka di masa lalu. Kehangatan cinta mereka, seperti senandung hujan di kala senja, memberikan harapan bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, bahkan di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota.